Ah, tulang kedua tulang lagi. ini parahang ini. As-sufla. Ini. Yajtami'u muqaddimuhuma fi dzaqan. Nah, sini dah. Sama dengan Usman nanti. Hah? Usman nanti tulang juga. Naam. Jadi di antara sini kan dah. Ini dia nih. Ini sama Usman sama Asnan. Ini kan azman al-asnan as-sufla. Gigi paling bawah. Azman. Banyak. Ini penjelas apanya. Yajtami muqaddim. Iya. Ini kau. Kalau yang Asnan sebelah Bawahnya. Iya. Ini dia nih. Asnan as-sufla. Iya, gigi bawah kan ya. Kan kemudian di sini ada antara lihya dan apa ini kan? Ada tulang kedua ya kan? Ini di sini beliau menjelaskan dari sisi apa namanya tuh cara ghusl wajh. Kemudian wajah tuh dari mana aja ada wajah itu. Jadi wajah itu di sini. Jadi sini kitab ini jelaskan yang mana yang wajah itu. Kadang-kadang orang begini. Wajah itu dari sini. Mana bitu sya'ar sampai ini. Sampai ini. Nah, itu ini adalah yang dinamakan wajah gitu. Jadi pas kita wudhu tuh harus kena ini itu. Jadi wajah tuh dari ini mana bitu sya'ar. Ini bagian dari wajah sampai ini. Pezakon ini. Al-asnan. Ya. Pezakon. Ini itu adalah bagian-bagian wajah. Jadi kalau mau mau wudu harus kena itu. Nah, adapun untuk khusus lihya, dia cuma ditakhlil aja. Di ini aja dia. Sisa dari ini kan mungkin tumbuh. Iya. Nah, di sini ya. Jadi ambil air ini. Bikin. Pokoknya kena semua. Semuanya kena. Pokoknya yang dimasuk di sini yang dikatakan di sini wajah, maka dia harus kena air ketika membasuhnya itu. Jadi sini muallif rahimahullah menjelaskan bagaimana yang mana wajah itu. Wajah itu kan ini kan di sini. Ini kan bagian wajah itu. Makanya kalau ketika berwudu harus kena semuanya itu. Iya. Kalau wanita nih kita tutup nih. Iya, nanti kalau pengen apa, lihat dulu keadaannya. Kalau misalnya dia di tempat umum bercampur, mungkin dia cukup. Tapi kalau dia aja boleh buka aja di tempat tertutup lah. Gitu. Yajtami'u bergabung. Yajtami'u muqaddimuhuma fi dzaqani wa muakhiruhuma fil udhun. Ada sini ya. Kayak ini, Bukan yang fi dzaqan. bukan ini Kan ini dari sini kan tuh. Itu. Ardan ini. Ini ardan nih. Bagian ini ardan. Lebar ya. Ma bainal uzunain idza kana 'ala al-wajh. Ini dia nih. Apa ini? Di sini dia nih. Ini yang bagian di sini ini masuk wajah. Ini wajah, ini wajah. Ini semat satu aja seperti ini kan. Jadi mungkin seperti ini betul itu maksudnya itu. Iya. Sudahnya dari situ bentasan Mana wakhiruhuma fil udhuni? Mana? Nah, wahadduhu batasannya afdal.
Wa hadduhu ardan ma bainal. Jadi yang maksud ini ardan itu kan apa namanya itu? Memanjang, melebar. Itu ardan. Jadi seperti ini ada. Ada. Pokoknya itu adalah semua bagian dari wajah itu. Jadi itu yang harus dicuci nanti pas ketika berwudu itu. Apabila ada di wajahnya rambut sedikit. Bekas wajib isal, rambutnya itu wajib basah. Enggak, kalau ini kan masih wajah sampai sini jadi ini. Ya. Liisol akan menggerakkan airnya sini. Ya. Ya katanya ada apa? Sya'ar itu kan rambutnya. Iya. Tapi yang tipis. Sya'ar sama ini yang di sini nih. Yang tipis kan ada. Di sini kan ada rambut sini. Meskipun tumbuh di sini, tetap dia di sini dia bagian wajah dia. Jadi harus kena dia sini. Nah, pokoknya yang wajah itu sini. Ini itu wajah itu. Meskipun di sini tumbuh rambut, tetap harus dikenakan air. Isolul ma, jadi dikenakan air dia. Jadi sampai air padanya beserta busra. Basyarah. 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 Oh, basyarah. Sampai di sini apa basyarah? Basyarah itu masih dalam bentuk rangka. Iya, masih di sini nih. Dekat-dekat yang apa namanya? Yang lihah-lihah itu. Yang ada di bawahnya. Alati tahtahu. Rahmadi, tafadhal Rahmadi. Wasalis ghusl yadaini ilal mirfaqain. Sekarang masuk kepada tangan. Fa in lam yakun aina satuka ya Rahmadi. Wasalis ghuslul yadaini ilal mirfaqaini fa in lam yakun lahu mirfaqani. Ya tabara Ghuslu. Min sya'rin sil'atin wa asba'in zaidatin wa adhafira wa yajibu izalatun ma tahtaha na'am min alwasikhin yamna'u
usulal ma'i. Jadi di sini wasalis ghusl yadaini ilal mirfaqaini fa illam yakul lahu mirfaqan. Jadi kalau dia enggak ada tangan misalnya kan. I'tabara qadaruhuma wajib ghusl al-ma'ala yadain. Jadi ditetapkan itu adalah dia tetap harus membasuh. Misalnya tangan kompong. Ya kan? Tetap dia dibasuh. Tetap juga dibasuh sampai akan ada yang itu kan. Fa illam yakun lahu mirfaqan. Iya, kompong lah tangannya kan. Iya kan? Nah, kan kompong tangan itu. Ya kan? Kemudian katanya di sini wajib ghuslu ma'alal yadain. Tetap harus dicuci keduanya kan. Alama qadar. I'tabara qadrahuma kan. Semampunya. Min sya'rin aw sya'atin aw sab'a zaidah, atau dia kalau punya tangan tambahan ya kan untuk bisa membasuh itunya kan tangannya tadi. Wa adhafir, mana adhafir? Kuku tuh. Wajib izalah ma tahtahu min wasakhin yamna'u wusulal ma'i. Jadi dia itu harus membasuhnya itu tujuannya itu untuk menghilangkan kotoran itu atau najis itu. Jadi biarpun tangan yang itu tidak ada, mirfaknya ini enggak ada, tetap dia nanti harus membasuh. Misalnya tangan satu dia tetap silah itu dengan sesuatu atau barang tuh. Wasba' zaidah itu artinya adalah jari tambahan itu. Wa adhafir kuku itu wajib menghilangkan di bawahnya berupa yaitu menghilangkan kotoran yang menghalangi air untuk sampainya air. Jadi tetap meskipun tangannya itu tidak ada, mirfaqat dia enggak ada, tangannya itu enggak ada, tetap dia harus mencuci. Karena di sebagian ada mengatakan tangan itu dari sini sampai siku. Ada yang namakan tangan itu dari sini sampai ini kuakna kan. Iya. Ada yang mengatakan ada beberapa pendapat tangan itu dari sini sampai sini itu. Ada sampai mirfaq ada sampai sini. Ada yang mengatakan tangan sampai sini. Nah. Kalau basuh tangan itu apakah dari sininya atau dari sini? Apa? Dari bawah. Ke sini. Kalau orang basuh dari tangan dari atas Yang penting apa? Sah ya. Penting ini kena kan. Yang mana disebutkan dalam Al-Quran itu wa ghusl yadaini ilal marafiq. Yang mana tangan itu kan. Bahkan ada di antara sampai di sini aja dia sudah terhitung sah dia. Karena illa di situ ini dilghaya saja dia. Jadi tidak terbasuh pun sampai sikunya ini kan? Sah dah. Jadi ada beberapa khilaf pendapat. Khilaf pendapatnya itu adalah yaitu perbedaan tangan. Tangan itu yang mana? Ada sampai sini sampai secara lughah. Kemudian ada sampai sini juga dinamakan tangan. Bahkan kalau sesuai Quran dari sini sampai sini. Iya. Jadi perbedaan khilaf itu adalah ketika kita membasuh tangan itu boleh sampai sini. Pokoknya kalau yang berdasarkan Al-Quran ya sampai siku itu. Tapi ada khilaf di antara itu karena mengatakan ada orang membasuh sampai sini aja, ada sampai di sini, sampai mana. Nah, itu perbedaannya itu. Jadi semuanya jadi sah itu. Tapi yang lebih kalau sesuai Quran itu adalah wa ghuslul yadai ilal marafiq. Waghsilu wa dia min ilal marafiq. Famsahu bi rusikum. Sampai sini dia tangan dia. Jadi itu cara itu membasuh tangan itu. Kalau melihat kepada nas Al-Quran ya sampai sini. Sampai sini basuh. Tapi kalau ada orang yang sampai sini enggak masalah. Jangan disalahkan kan, misalnya dia basuh sampai sini kan. Tapi kalau sesuai nas di sini deh.
Ada perbedaan di antara mazhab itu. Iya. Tapi jumhur sampai sini kan. Iya. Iya, itu kalau yang jumhur kan sampai sini deh. Sesuai nas. Ya kan? Tapi di antara ada beberapa mazhab-mazhab terdahulu sampai sini saja sudah cukup katanya. Karena ilah di sana untuk ghayah lal marafiq kan. Ya, kalau di sisi di lughahnya itu orang Arab dahulu mengatakan mereka itu berbeda dalam menyatakan tangan. Apakah tangan itu sampai sini tanya? Atau tangan sampai sini kan? Atau tangan sampai sini, ya kan? Bahu ini. Makanya di situ ada perbedaan khilaf. Ketika itu ada orang mencuci sampai sini, dia termasuk sudah terhitung. Ada sampai sini. Kalau ini kan sesuai nas Al-Qur'an kan, ada yang sampai sini juga dia melakukannya. Nah, jadi kalau ingin cari amannya, kita ambilnya sesuai dengan nas sampai sini gitu. Sikatnya. Marafiq gitu. Kemudian kalau tangannya kompong di sini kan, dia tetap harus membasuh. Sesuai dengan tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran-kotorannya itu. Tak tolong aja kan kok. Iya. Cari orang yang bisa apa kan. Tetap harus dibasuh. Atau pakai apa gayung tuh. Iya. Kalau dia pakai pancuran, ada dengan ini dia. Nah, kalau pakai gayung kan, dia minta tolong ke orang kan. Atau diginin aja kan. Mana? Atau tangan ini kan bisa berfungsi begini dia. Itu dia. Jadi nggak ada apa. Maksud di sini adalah menunjukkan dari ini seakan sampai sini semua tangan. Nah, kalau misalnya dibatasi sampai sini ilal marafiq, berarti orang yang tangannya nggak ada kompong, gugur kalau jam itu beruduk dia kan. Iya, kalau dia sampai sini. Makanya dibilang ada perbedaan pendapat itu ada sampai sini. Sini orang beruduk sampai sini itu. Nah, makanya di sini mu'alif menyebutkan iya, berarti pokoknya ada yang tersisa. Pokok sampai karena dia masih masuk kategori tangan katanya. Nah, kan salah satu tangan kan sifat wuduk kan. Syarat wajibnya wuduk kan. Rukunnya wuduk itu. Nah, jadi kalau nggak sampai merah itu buka. Iya. Cincin, pokoknya sesuai apalah. Tapi kalau airnya sampai nggak masalah itu. Iya, dipakai mana? Kan dia kan kena juga nanti dia. Iya. Kalau ada dari ini sakitnya buka. Masih diperbaru. Tetapi kalau kita alihkan air itu. Kalau dilihat dulu kalau misalnya membahayakan, berarti harus dihindari ini kan. Cukup usap aja sedikit dia. Yang ininya harus besar kayak itu kan. Ini pasal diperban. Tangannya patah. Kan diperban di sini. Nah, cukup diusap. Diusap aja dengan air. Iya. Diusap dengan air dia. Ya, pokoknya sesuai kadar yang tidak membuat bahaya. Itu. Nanti itu ada kalau ada air lebih dulu. Ini airnya cukup diusap bahasa. Iya. Itu kan di bab Jabirah nama. Bab apa nama itu? Jib. Oh, enggak boleh tinggalkan, tetap usap. Iya, diusap. Usap saja. Iya. Usap enggak sabut. Iya. Karena kan ini bagian dari Betul dulunya. iya. Tetap harus Kita usap aja. iya. Pokoknya sampai sini aja. Kalau dia diusap itu kan sakit sekali, tidak bisa diusap. Kak. Kalau dia diusap kan memang dia sakit tapi bisa diusap. Tapi kalau dia sakit sekali kan tidak bisa diusap. Diusap maksudnya apa? Sakitnya gimana? Iya, kan misalnya Menggerakkan bisa ada. Tahu bah? bergerak aja, karena sakit.
tersentuh dia sakit. Mungkin. Di apa aja, dilusin sedikit dah. Di rasa-rasa. Dia rasa-rasa, penting dia tersentuh. Nah, masalahnya nih, ini dia rukunnya harus nggak bisa, dia kan 4 dia. Rukun itu kan 4 dia. Karena dia rukun kan, jadi nggak bisa ditinggalkan. Tapi yang ada takhfif, peringanan aja dia. Yang aslinya kalau dia memang sehat harus seluruh ya kan. Tapi kalau dia misalnya ada penghalang, kok sakit atau apa, berarti ditakhfif, diringankan kan caranya. Nah, pokoknya dia rasa-rasakan lah. Masalah ini dia rukun dia itu. Rukun duduk keempat dia itu kan. Nggak bisa kalau rukun itu satu ditinggalkan ya runtuh lah ibarat bangunan kan. Nggak seroboh dia. Wajaba izalatu, wajib menghilangkan Apa yang dipikul tangan. iya. Min sya'ni. Mana dia? Min sya'ni wa sir'an. Jadi izalatu itu menghilangkan. Naam, menghilangkan. Ma'ala yada min sya'ri wasilat. Rambut. Ya. Wa asba'. Ini kan apa di sini ada nih, rambut tangan. Wa asba'in itu maksud asba'in za'id. Jari tambahan. Jari tambahan. Jari Tambahan. udah jadi tambahan. Wa azafira. Kuku. Wajib izalatu ma tahtaha min waskhin wa yamna'u wusulal ma'i. Menghilangkan yang apa di bawahnya. Ini misalnya ke tangannya apa kan di sini. Maka itu tujuannya dibasuh dia. Dicuci dia kan. Warabi' masu ba'di ra'si madzakara. Man saya qira. Antum lihat. Ar-rabi' mashu ba'di ra's. Ya, mazhab Syafi'i jangan al-yadu bi khirqah. Badala مسحها جاز ولو وضع يده mablulata مبلولة ولم yuharrik يحركها walam yuharrik jaza. Jadi yang keempat di sini warabi' mashu ba'di ra's. Jadi kita masuk kepada kepala. Min dzakarin au untha au khunsa au masih ba'da sya'ri fi hadir ra'si. Jadi katanya mau dia laki-laki perempuan, mau dia khunsa. Khunsa itu dia termasuk orang apa dua jenis ya. Bukan bencong dia. Kalau bencong baru mukhannas. Kalau main ganda itu. Tapi nanti kelihatan yang mana. melalui operasi nggak masuk gitu ya. Nggak tahu caranya itu. Dia yang seperti siapa itu kan Lu cinta. Dolce itu kan Dolce. mana dia masuk? Nggak, kalau Dolce itu dia mukhannas dia. Dolce itu mukhannas dia. Bencong. Apa? Itu khunsa itu. Kakinya kan asli laki-laki itu. Iya. Lalu melalui operasi jadi perempuan. Iya. Mana masuk?
Itu nanti dilihat ke dokter. Nanti hormonnya, gennya kemana lebih condong dia. Waktu mandikan mayatnya, Ustaz, waktu mandikan mayatnya, dokternya kan keluarganya yang mandi. Kalau misalnya ketika umur 10 tahun, laki-laki misalnya. Ya kan? Kemudian beberapa tahun hormon gennya berubah. Bisa ada. Tapi jarang. Ada. Jadi misalnya waktu kecil orang mengetahuinya dia perempuan. Kemudian pas umur 5 tahun atau 7 tahun atau 10 tahun berubah. Berubah dia kan. Nah, itu kan yang langka itu. Nah, berarti ditentukan yang sesuai yang terakhirnya itu. Nanti dosen yang apa? Dosen dokter yang apa ini? Enggak. Nah, kalau Dorce enggak, memang pria. Nah, kalau Dorce memang pria. Nah, beda dengan mukhannas. Kalau khunsa ini adalah orang yang memiliki 2 gen kan? 2 gen dia. Kalau mukhannas itu dia laki-laki, apa bencong lah. Nah, misalnya dia laki-laki sejati deh. Kalau yang insya itu memang udah jelas laki. Iya. Nah, kemudian umur 15 tahun dia berubah operasi atau apalah. Karena katanya diri saya lebih melekat kepada perempuan katanya. Padahal tidak ada perubahan kan? Nah, kalau yang khunsa itu baru dia perubahan dia gennya. Mungkin bisa jadi kecil lahir pas brojol itu laki-laki. Rupanya setelah beberapa tahun kan ternyata gennya hormonnya lebih kuat kepada perempuan. Yang bisa menganalisis itu dokter spesialisnya. Serahkan kepada dokter spesialis. Iya, genetiknya gennya itu. Kemudian dokter menganalisis menentukan si fulan menjadi fulanah misalnya kan. Karena dengan nampak hasil-hasil ini ya. Nah. Rahmadina. Tapi kalau mukhannas bencong itu aslinya kodratnya laki-laki dia kan. Apa? Apa? Mukhannas itu dia. Iya. Dia mukhannas dia. Merubah. Kalau khunsa dia genetik dia. Genetik dia. Nanti akan kelihatan tuh yang mana lebih condong. Jadi kalau transgender itu perilaku. Iya. Bukan genetik. Bukan dia. Perilakunya Sifat dia ada. Iya. Tuh, jadi di sini disebutkan mau dia laki-laki atau perempuan, unsa atau khunsa. Di sini ketika dia mau melaksanakan kewajibannya sholat, dia tetap harus membasuh rambutnya. Cuma di sini masuk ba'di ras ini mazhab Syafi'i. Boleh sampai sini kan? Boleh sampai sini aja nih. Sah tuh. Sah tuh. Sah tuh. Hah? Apa? Iya. Sah tuh. 3 dia. Sah tuh. Iya. Kalau separuh apa? Karena di sini masuk ba'di ras ini dia di atas mazhab Syafi'i. Karena ini adalah apa namanya itu khusus di mazhab Syafi'i. Karena ada yang beralasan di hadis ya kan sampai sini Rasul. Kalau di hadis Mughirah itu sampai sini kan, Mughirah bin Syu'bah itu hadisnya sampai belakang, sampai kofa di sini. Terus ditarik lagi. Ini sebenarnya mazhab ba'da ra'si ini di mazhab Syafi'i. Ya, tadi kalau kita melihat orang misalnya setelah kita baca Fathul Qorib, ada orang sampai sini, sampai belakang kita bilang salah itu kan itu. Karena ini Fathul Qorib ini mazhabnya Syafi'i. Jadi kalau kita lihat orang misalnya membasuh rambutnya sampai di sininya sudah sah. Gini-gini aja dia kan sudah sah itu. Nah, ini mazhab Syafi'i. Tapi kalau ada sampai sini enggak masalah, jangan sampai kita katakan setelah baca Fathul Qorib yang lain kita salah. Itu yang salahnya seperti itu. Kalau yang ini kan ada hadis Mughirah bin Syu'bah sampai sini. Sudah sampai kofa di sini. Ini memang kofa namanya. Kemudian ditarik lagi kan.
Nah, baru sampai. Kemudian kalau misalnya ada sampai sini telinga kan, ini kasusnya ada sampai ini, boleh apa enggak? Misalnya yang kita tahu sebagai kebanyakan orang, ini kan, terus tarik, ya kan? Nah, itu kan boleh juga. Nah, bagaimana misalnya dipisah setelah rambut diambil, boleh itu? Hah? Iya sudah. Itu bagian dari apa? Iya, dia bagian dari apa nama kepala dia sama wajah dia. Iya, dia ada sebagian mengatakan. Iya. Iya, dia karena bagian dia. Uzun itu, karena kan bagian dari kepala dia, ros. Maka di sini bagian masubah di ros. Ini salah kalau misalnya kita berwuduk, lihat orang wuduk ini, ambil air pancuran kan, itu sah itu. Bahkan tiga helai dia kena dia sah itu. Itu karena kan ada khilaf di antara para ulama. Kedua-duanya punya dalil. Kalau dalil sampai sini ada dalil Mughirah bin Syu'bah itu. Tidak ada lagi dalil sampai sini. Pas harus pakai imamah kan. Nah, banyak. Jadi jangan sampai sini nggak ada dalil kata. Ada dalil sebenarnya. Ucapan yang ada di sini ini berdasarkan dalil. Cuman yang sampai kepada kita ini sudah isinya semua. Nah, intisarinya aja. Nah, ada dalil semua aja. Antum mau pakai mazhab apa? Yang botak tetap di apa? Tergantung pakai mazhab apa dia. Ya, kalau 3 helai itu adalah salah satu syarat itu. Ya. Termasuk terhitung dia sudah sah wuduknya dia kan. Tapi kalau dia botak tetap dia. Karena yang dimaksud ini kan ras, kepala, bukan rambut dia. Iya. Iya. Enggak apa-apa dia. Boleh. Tergantung mazhabnya pakai apa dia. Kalau ya pakai yang jumhur kan. Makanya di sini dibilang di dalam Al-Qur'an wamsahu biru'usikum. Iya. Iya. Nah, jadi makanya di dalam Al-Qur'an itu kenapa Allah menggunakan kalimat ras bukan sya'ar. Kasihan yang botak. Berarti enggak boleh wuduk dia. Nah, makanya Allah pakai maknanya kepala. Iya, hanya di kepala pasti ada rambut kan. Nah, makanya nggak mungkin kalau misalnya seandainya kita mempersulit agama ini kan, kata Allah ras, kepala. Berarti yang masuk bagian kepala ada rambut. Berarti harus gimana caranya? Ya kan? Apa diangkat dulu rambutnya boleh? Nah, berarti makanya Islam itu mudah kan? Nah, ke sini deh. Hah? Apa? Ya buka lah. Wig buka lah. Enggak, karena dia enggak bisa ada. Kecuali kalau dia nempel apa. Asalkan dia ada beberapa keadaan diperbolehkan kan. Ada. Kayak seperti misalnya di gigi dipakai behel kan. Kalau memang untuk obat merapikan gigi itu tidak masalah. Tapi kalau untuk yang lain kan gaya-gayaan. Ya, salah teramadi pakai apa berganteng kan, terpesona akhwat kan. Kalau rambut dicat itu lain lagi. Cat rambut itu kalau pakai yang hitam kan makruh itu. Sebenarnya makruh. Cuman ada beberapa yang ikhwan kan yang terlalu keras pakai rambut salah haram mutlak katanya kan. Iya, rambutnya itu selain warna hitam. Kayak coklat-coklatan. Iya. Iya. Kalau iya. Kalau dia apa itu? Rasul kan yang warna kayak coklat-coklatan itu. Iya. Warna itu kan enggak menentu. Enggak, sebenarnya enggak. Hah?
enggak yang lami kan biasanya Kalau terhalangi air ke kepala, Mau dipakai oleh orang tuh catnya. ya pakai itu mandi ya. tapi kalau selagi tidak menghalangi untuk sampai ke kepala, itu tidak masalah. Tapi orang kan menggunakan misalnya cat rambut itu kan gunanya untuk apa kan? Misalnya kalau menghilangkan uban dia kan. Iya, kan dia menyembunyikan uban. Iya. Tapi warna kalau hitam itu hukumnya makruh dia. Kan banyak Pak. Azuran nas itu ada 2 pakai cat. Iya. Kalau yang disunahkan oleh Rasul itu, yang Rasul itu yang disunahkan adalah kayak warna hitam kayak coklat-coklatan itu. Nah, itu boleh pakai pokoknya itu rambut itu. Nah, di sini mashu ba'di ra'si, yakni maksudnya di sini adalah apakah dia laki-laki atau perempuan atau unsa, tetap dia harus membasuh rambutnya. Cuma di mazhab Syafi'i ini adalah dia yaitu separuh kadar. Ada sampai di sini kan? Iya. Kepala di sini enggak setengah. Hah? Di sini ini Separuh atau? Separuh apa sini? Ubun-ubun. Nah, nasiyah ini. Ubun sini. Jadi, iya. Nah, sampai sini dia. Kemudian ada lagi mengatakan di antara yang lain masih mashu ba'di ra's ini sampai sini juga sudah jadi dia wudunya dia itu. Tuh. Di minimalnya sini. Iya. Jadi kalau ada orang musak sampai sini aja selesai. Karena dia itu nanti perbedaan wamsahu bi ru'usikum itu ada yang mengatakan mbaknya itu batab katanya. Mbak sebagian, ya ada sebagian mengatakan itulah sebab terjadinya permusuhan itu, perkhilafan antara para ulama itu. Jadi mau laki-laki, perempuan atau unta tetap dia harus membasuh rambutnya dia itu. Jadi wala tatayat al-masih. Jadi enggak ada penetapan tangan untuk membasuh ya juz bi khirqah. Khirqah itu separuh itu. Hah? Batasannya ya mana bihad batasan fi hadi ra'si pada sebagian rambut batasan kepala apa sini aja dah apa sini aja deh. Tidaklah ditetapkan tangan untuk membasuh itu bukan, tetapi boleh dengan khirqah separuh aja tangan seperti ini. Ini aja kan ciduk sedikit aja deh. Khirqah itu sedikit ya. Seperti ini aja kan, dan selainnya walau ghasala rasahu badal masha ya jaza wal ghada'a yadahu al mablum. Situ ya. Tangan basah ini aja diambil air kan. Celupin aja. Boleh dicelupkan ke dalam bak. Boleh. Misalnya nih. Atau sedikit aja kan. Dah. Apa? Dipakai lagi untuk berulang kali. Ada boleh itu. Ada. Karena Rasul dulu pernah mandi bersama dengan istri beliau dalam satu bejana itu. Masih tetap itu lagi bejananya. Iya. Itu dalilnya dia. Kalau 2 kulah itu untuk kaitan supaya enggak ada najis di dalamnya. Kalau berwudu dia itu namanya berarti dia maksud maul musta'mal, air yang sudah digunakan itu. Di sini ada khilaf di dalamnya, apakah cari air yang baru atau yang seperti itu. Ada mengatakan selagi tidak kena najis boleh, tapi kalau kena najis berarti ganti yang baru dia. Karena dalilnya Rasul SAW itu pernah mandi dengan istri beliau, salah satu istri beliau dengan satu bejana mandi. Itu rahmadi. Bisa dicontoh dalam pernikahan seperti itu, mandi dengan pasangan sambil bercanda ya kan, usap-usap pala ya kan. Nah, itu dibolehkan kan?
Karena sunnah Rasul melakukan ya kan. Tadi kadang orang ada setelah apa namanya itu berhadas itu masing-masing biasanya kan. Yang di masyarakat kita duluan istrinya duluan, setelah itu baru kita gantian lah. Nah, tapi dalam kalau melihat kepada sunnahnya Nabi boleh sambil bercanda di dalamnya sambil bersih. Nah, nanti ada bab ghusl. Sekarang bab di wudu. Jadi intinya kalau di dalam mazhab Syafi'i itu boleh membasuh separuh sampai sini. Kemudian airnya itu cukup kita mablul aja basah, sudah terwakili. Nah, itu ini cara thariqah untuk apa namanya itu berwudu membasuh rambut. Nah, jadi di sini ini adalah mazhabnya Syafi'i. Jadi jangan sampai kalau kita melihat orang membasuh wajah sampai sini, sampai belakang, jangan kita salahkan. Itu di sisi mazhab lain. Cuman di sini karena penulis beliau bermazhab Syafi'i, makanya beliau mengatakan istihad beliau mengatakan kalau bahwasanya berwudu di kepala itu separuh. Nah, karena mazhab beliau Syafi'i. Nah, jadi caranya juga setelah sampai sini airnya gimana? Di gini aja ambil celup tuh, khirqah separuh sedikit aja sudah sah tuh. Jadi itulah gunanya mazhab itu sebenarnya itu, mempermudah kita dalam beribadah. Nah, jangan sampai kita mencela-mencela mazhab ya kan, seakan nggak punya ilmu, seakan nggak punya dalil. Itu parah itu kalau menghinakan para ulama dahulu. Kontribusi mereka lebih besar. Kalau mereka itu tidak membuat suatu apa kan, mengambil hukum apa, mungkin kita kewalahan nanti. Iya, makanya mazhab itu sebenarnya bermazhab itu adalah mempermudah dalam ibadah, tapi tidak wajib untuk bermazhab. Ya, tidak mutlak. Boleh kita pilih. Meletakkan. Wada'a yadahu al-maqbulata wa lam yuharrikha jaza. Jadi taruh ini aja. Enggak digini-giniin dia kan. Ini enggak punya air kan? Nah. Iya, makanya kan kita ada cuci tangan dulu di ini jazah, maka dia boleh. Boleh. Jadi air seperti ini ambil aja. Nah. Jangan. Enggak dikacau dia kan. Dia ambil seperti ini dia. Lah. Lupa wudu. Bisa selagi tidak ada najis. Iya. Hah? Kaki kan terakhir. Kalau terakhir, ya boleh. Nanti kalau orang mau pakai lagi gimana? Iya, kalau bisa ambil apa? Iya. Kita nggak tahu air ini nanti akan dipakai lagi sama orang kan? Nah. Dibuang lagi. Biar nggak apa? Ganti dengan air yang baru. Itu sudah termasuk ma'ul musta'mal. Iya. Walam yuharrikha jaza. Jadi enggak dikopok-kopok sama dia gitu. Jadi tangannya masuk tapi enggak diginiin sama dia. Cukup basah aja. Nah, wada'a yadahu al-mablullah kan. Nah. Boleh. Akan di bawah boleh. Ini jam berapa? Setengah 11? Nastarih. Nakhtim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.